Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali bersyukur karena kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan memimpin kita melangkah berjalan di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita, menuntun kita melangkah bersama dengan Tuhan di sepanjang hari ini. Saya siapkan satu ayat dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Demikian pembacaan ini untuk bisa meneguhkan iman kita melangkah berjalan bersama Tuhan hari ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, topik renungan kita pagi ini adalah untuk siapakah engkau melakukannya? Sebuah tema yang juga sekaligus pertanyaan bagi kita dalam segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Terkadang kita kurang memahami untuk apa kita melakukan segala pekerjaan kita dan segala sesuatu aktivitas yang kita kerjakan setiap hari. Apakah itu hanya untuk diri kita ataukah juga itu kita lakukan untuk Tuhan? Mari kita perhatikan tema ini lewat renungan kita pada pagi ini. Suatu hari saudara, pada suatu siang yang sangat panas terik, ada seekor keledai yang sedang asik makan rumput di sebuah padang rumput. Ketika dia asik memakan rumput ini, tiba-tiba dia melihat seekor semut yang sedang sibuk menarik seutas jerami yang besarnya kurang lebih 10 kali dari besar semut tersebut, bahkan beratnya juga seperti itu. Lalu keledai itu pun terheran-heran saudara, melihat semut yang mau bekerja gigih, yang mau bekerja keras melakukan hal itu. Lalu dia bertanya kepada semut ini. Dia katakan, "Hai semut saudaraku, sibuk benar engkau hari ini menarik beban yang lebih dari 10 kali besar dan lebih daripada 10 kali berat badanmu." Dia katakan, "Aku benar-benar merasa heran, mengapa engkau dapat melakukan pekerjaan yang berat ini?" Itulah pertanyaan keledai ini saudara kepada semut kecil yang menarik jerami itu. Mendengar pertanyaan itu, si semut pun berhenti sejenak dan dia juga menyapa keledai itu. Dia katakan, "Hai sahabatku keledai," dia katakan, "rahasianya mudah sebenarnya." Dia katakan seperti itu, yaitu karena aku kerja, aku melakukan semua ini dengan sekuat tenagaku, dengan serius, karena aku bekerja untuk diriku sendiri. Sedangkan engkau bekerja untuk majikanmu. Itu yang dikatakan. Iya, aku heran melihat engkau, karena aku saja, kalau aku memikul beban 1 karung saja, rasanya beban itu begitu berat dan aku tidak sanggup memikulnya. Lalu semut ini katakan, "Iya,
Rahasianya adalah aku bisa melakukan pekerjaan ini karena aku mengerjakan ini untuk diriku sendiri. Sementara engkau sulit mengerjakannya dan itu menjadi sesuatu yang berat bagimu karena engkau bukan bekerja untuk dirimu, tetapi engkau bekerja untuk tuanmu, majikanmu. Itulah yang dikatakan oleh semut itu kepada keledai itu, saudara. Lalu dengan bergegas, si semut itu kembali melanjutkan pekerjaannya dengan menarik jerami yang besar itu. Dan keledai itu pun terus berdiri sambil termangu. Juga dia merenungkan serta meresapi kebenaran atau arti kata-kata dari si semut yang bijak tadi, saudara. Aku bisa melakukannya karena aku bekerja untuk diriku. Sementara engkau sulit melakukan itu karena engkau memang bekerja bukan untuk dirimu, engkau bekerja untuk majikanmu. Itu yang direnungkan oleh keledai ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ungkapan yang disampaikan oleh semut kepada keledai dalam kisah ini adalah sebuah ungkapan inspirasi yang juga membuka pola pikir kita dan juga memberi motivasi bagi kita dalam melakukan segala sesuatu. Dan perlu kita selalu bertanya, untuk siapa kita melakukan yang kita kerjakan itu? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah benar kalau kita ingin katakan seperti itu? Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak langsung bersangkut paut dengan kepentingan kita, maka kita akan sering merasa apa yang kita lakukan itu begitu berat, sulit, sehingga kita merasa bergumul untuk melakukannya. Meskipun sebenarnya hal itu tidak terlalu berat seperti yang kita katakan. Sebaliknya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika hal yang kita lakukan itu itu sesuatu yang berhubungan dengan diri kita, kepentingan kita, keluarga kita, karir kita atau apapun, biasanya kita akan all out. Kita begitu semangat untuk mengerjakannya karena kita tahu untuk siapa kita mengerjakannya. Kita melakukannya untuk diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, ini yang perlu kita pahami. Sebagai orang percaya, kita memiliki Tuhan yang bertahta di surga, yaitu Allah Bapa kita. Dialah pemilik hidup kita. Untuk itu, saudaraku, kita wajib melayani Dia dengan baik. Dikatakan dengan segenap hati, dengan tulus, dengan segala kemampuan kita. Supaya jika itu kita lakukan, maka tidak ada alasan untuk kita katakan melakukan pekerjaan kita itu berat. Sekalipun mungkin kita merasa itu bukan untuk kepentingan kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita melakukan sesuatu pekerjaan untuk Tuhan, baiklah kita melakukannya dengan setia, melakukannya dengan tulus, melakukannya tanpa bersungut. Karena apa, saudara? Karena firman Tuhan berkata bahwa segala jeripayamu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Akan ada upah yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang setia melakukan pekerjaannya untuk Tuhan, saudaraku. Ini yang menarik yang kita pahami pagi ini. Walaupun kita merasa bahwa yang kita kerjakan tidak selamanya yang berhubungan dengan kepentingan kita, tetapi ketika itu kita lakukan seperti untuk Tuhan, maka sesungguhnya kita akan termotivasi melakukannya dengan baik. Itu sebabnya Paulus menyampaikan kepada jemaat di Kolose. Kalau kita baca Kolose 3:23, di sana Paulus katakan seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ini motivasi kerja kita sebagai anak Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, bukan melihat kemanusiaan siapa yang kita layani, tetapi kita tahu walaupun kita bekerja di kantor, di perusahaan, atau di tempat manapun Tuhan menempatkan kita bekerja, Tuhan mau supaya kita mengerjakan setiap pekerjaan kita itu seperti untuk Tuhan. Mari kita buat itu sebagai bentuk pelayanan kita untuk Tuhan. Maka dikatakan firman Tuhan yang kita baca hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Ya, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Besar upah yang akan menanti kita ketika kita melakukan segala sesuatu itu sebagai bentuk pelayanan kita untuk Tuhan, sebagai sesuatu yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya menolong kita lewat renungan kita pada pagi hari ini, sehingga dalam segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita tidak hanya terfokus kepada diri kita. Kita tidak hanya terfokus kepada kepentingan kita atau sesuatu yang ingin kita dapatkan bagi diri kita, saudara. Kita sendiri perlu memahami bahwa setiap pekerjaan yang kita kerjakan, dia selalu memberi orientasi kekekalan di dalam Tuhan. Ada orientasi rohani yang perlu kita pertimbangkan, sehingga jika demikian halnya, maka kita tahu segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan, maka dari Tuhanlah kita bisa mengharapkan upah. Dari Tuhanlah kita bisa mengharapkan berkat dari apa yang kita kerjakan itu. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang bisa membuat berhasil yang kita kerjakan. Tuhanlah yang memberkati setiap hal yang kita kerjakan. Untuk itu dimanapun saudara hari ditempatkan oleh Tuhan, dan apapun yang saudara lakukan dengan baik hari ini, jangan melakukannya dengan tidak serius. Lakukan dengan segenap hati. Lakukan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Seperti untuk Tuhan, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Ini yang saya sampaikan pagi ini, sehingga dimanapun kita melakukan aktivitas kita hari ini, kita termotivasi dengan baik untuk selalu all out dalam segala hal, untuk mengerjakan segala sesuatu dengan baik, dengan cara yang terbaik, sehingga kita juga dapat menantikan, mengharapkan hasil yang terbaik tentunya Tuhan buat dalam kehidupan kita. Inilah yang saya sampaikan, saudaraku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati saudara ketika mendengarkan renungan ini. Mari kita berdoa memohon kekuatan Tuhan melakukannya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang telah menyapa kami pagi ini, memotivasi kami kembali untuk melakukan segala sesuatu, tidak hanya berfokus pada diri kami, tetapi melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, karena dari Tuhanlah kami mengharapkan berkat dan juga buah dari apa yang kami kerjakan dengan baik. Berkatilah umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini pagi ini. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan, yang putus asa diberikan harapan oleh Tuhan, yang berduka dihiburkan oleh Tuhan. Hamba terus berdoa untuk umat Tuhan yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, tumpangkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang mencari pekerjaan diberkati Tuhan hari ini, yang mengharapkan jodoh pun diberkati Tuhan hari ini, yang mengharapkan keturunan pun hamba doakan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka diberkati juga hari ini. Hamba doakan anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan, dalam segala hal pimpin mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menggapai segala impian cita-cita mereka di dalam Tuhan. Hamba juga doakan saat ini anak-anak-Mu yang bersuka cita di hari ini karena mereka berulang tahun mendapatkan rezeki baru dari Tuhan. Berkati mereka, penuhkan sukacita mereka Tuhan. Ingatkan bahwa itu anugerah-Mu, ajar mereka untuk bersyukur kepada-Mu pagi ini. Ada juga begitu banyak umat Tuhan yang mendengarkan renungan doa pagi ini, yang sedang terbelenggu oleh beban hidup yang berat, oleh pekerjaan setan dan kuasa-kuasa kegelapan, sehingga mereka sangat mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan ketika mereka mendengarkan renungan doa ini, izinkan hamba mohon Tuhan, berkatilah mereka semuanya pagi ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya ingin tetap berpesan, tetaplah semangat saudara. Jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dalam kehidupan saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang benar rindu didoakan, hubungi kami saudara. Ada nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Dan bantu juga kami saudaraku untuk selalu membagikan renungan ini, supaya banyak juga orang bisa menonton. Itu kerinduan kami saudara,
supaya banyak juga orang bisa menonton dan juga mereka bisa diberkati Tuhan. Dan bagi saudara yang menonton renungan ini, jangan lupa saudaraku untuk di-subscribe, di-like, dan juga di-share kepada yang lain, supaya pengembangan pelayanan ini bisa berlangsung baik ke depan. Itulah harapan kami. Mari kita bekerja sama untuk mengembangkan pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan Yesus dan sukacita bagi kita semua. Akhirnya saya Pendeta Linti Longoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Flores Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.